Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alhaq Ferdiansyah dengan NPM 2075240 dari program studi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kode etik profesi hukum advokat di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak materi berikut teman-teman. Baik, jadi apa sih advokat itu? Pada regulasi yang diundangkan pada tahun 2003, jabatan advokat adalah seseorang yang bekerja untuk memberikan bantuan atau jasa hukum yang lebih dalam dan lanjut kepada publik. Tentu saja, jasa hukum tersebut akan diberikan ketika seseorang memiliki agenda hukum baik perdata hingga pidana. Jasa hukum yang diberikan tersebut dapat dilakukan oleh seorang advokat baik saat berada di dalam maupun di luar lokasi kewenangannya seperti pengadilan umum, pengadilan agama, hingga pengadilan tata usaha negara. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan nih teman-teman antara pengacara dengan advokat. Pengacara adalah seorang yang memiliki izin praktek sebagai kuasa hukum hanya pada wilayah pengadilan tinggi tempat dirinya disumpah. Sedangkan saat setelah diberlakukannya Undang Hukum Advokat dalam pasal 1, pengacara juga disebut advokat. Karena dalam undang-undang ini advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan cakupan wilayahnya itu seluruh Indonesia hingga luar negeri. Sedangkan advokat ialah seorang kuasa hukum yang minimal sudah menangani 10 kasus terdiri dari pidana dan perdata, serta seorang advokat, seorang yang diangkat berdasarkan keputusan Menkumham untuk menjadi seorang advokat haruslah menjalani magang selama 2 tahun dan berumur 25 tahun dan diambil sumpahnya di pengadilan tinggi. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa tindakan yang harus dihindari oleh seorang advokat. Yang pertama, mengabaikan kepentingan klien. Kedua, berbuat tidak patuh terhadap rekan seprofesi. Yang ketiga, bersikap tak menghormati hukum dan pengadilan. Keempat, berbuat hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, harkat, dan martabat profesi advokat. Selanjutnya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Dan yang terakhir, melanggar sumpah advokat atau kode etik profesi advokat. Selanjutnya, sanksi yang diberikan kepada seorang advokat yang telah melakukan berbagai tindakan yang ilegal dilakukan secara resmi dengan adanya keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana diatur lebih lanjut. Sementara itu, berbagai sanksi yang dapat diperoleh seorang advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, teguran tertulis. Kedua, teguran lisan. Pemberhentian sementara dari profesi advokat selama 3 hingga 12 bulan. Atau pemberhentian tetap dari profesi advokat. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak lupa dengan kewajiban-kewajibannya sebagai advokat. Maka dari itu, setiap kewajiban sangatlah terlebih didahulukan daripada hak, karena sebuah kewajiban merupakan awal untuk mencapai hak setiap manusia. Seorang advokat dalam menjalani profesinya dalam menangani seorang klien harus tidak boleh membeda-bedakan. Pada pasal 18 Undang-Undang 18 tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 ayat 1, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Ayat 2, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membedakan perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Teman-teman, setelah kita belajar banyak definisi dan pengertian tentang advokat sebagai hukum Indonesia, selanjutnya kita akan masuk di contoh kasus pelanggaran kode etik advokat. Simak terus videonya teman-teman. Pengacara O.C. Kaligis pada tahun 2015 ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap penghakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) di Medan. Perkara ini berasal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis 9 Juli 2015. Awal mula KPK melibatkan 5 orang yaitu PT-UN Medan, Tripeni Irianto Putro, Hakim PT-UN Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, Panitera Penggantian PT-UN Syamsir Yusufan, serta sebagai pengacara dari kantor O.C. Kaligis, M. Yagari Bastara alias Gary.
Kemudian pengadilan OC Kaligis dinyatakan setuju dan divonis 5 tahun penjara, diperberat oleh Mahkamah Agung Kompilasi Kasasi menjadi 10 tahun penjara. Kronologi kejadian yang terjadi ini saat KPK melaksanakan penilaian di Medan. KPK yang diterima melalui OTT menetapkan M. Yagari Bastara Guntur alias Gary sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Hakim PT UN Medan. Gary yang tergabung dalam law firm OC Kaligis dan mereka yang menyuap untuk melepaskan gugatan yang diajukan kepada hakim. Sementara uang suap ini diberikan kepada 3 hakim PT UN dan 1 panitera yang juga sudah tersangka. Mereka adalah Ketua Majelis Hakim Tripeni Irianto Putro, Hakim anggota Darmawan Ginting dan Amir Fauji serta panitera Syamsir Yuspan. Sebagai gugatan ini dilakukan untuk memberikan izin Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diterbitkan sprindik atas kasus dugaan korupsi bansos dan bantuan daerah bawahan BDB di Sumut. Sejujurnya, pada kasus ini pengadilan OC Kaligis telah mencoreng profesi advokat. Izin praktik hukum dari OC Kaligis ini pun bisa dicabut izin lah. Abdul Fikar menghargai OC Kaligis telah merendahkan officium nobile yang sejatinya mencederai kehormatan profesi advokat. Selain itu, Abdul Fikar menghargai OC Kaligis melakukan persaingan yang tidak sehat sesama advokat dengan menyuap hakim. Seharusnya, advokat harus dibuat dengan adil karena merupakan penegak hukum. Tentunya, kasus ini membuat kaget seluruh masyarakat karena OC Kaligis merupakan advokat yang profesional dan tidak dibutuhkan dia untuk melakukan seperti halnya kasus ini. Para advokat dituntut untuk melihat masalah apapun dengan sebenar-benarnya tanpa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah pada masalah yang ditanganinya. Tindakan ini mengganti kode etik disetujui yang telah ada dan ditentukan. Hubungan kode etik profesi yang perlu dipatuhi antara lain. Yang pertama, pasal 3 huruf B, yaitu advokat dalam melakukan tugasnya tidak perlu hanya mata untuk mendapat ketidakseimbangan materi, tetapi lebih sesuai dengan hukumnya, kebenaran, dan keadilan. 2. Pasal 4 huruf A, yaitu advokat dalam perkara-perkara perdata harus memenuhi syarat dengan jalan damai. Pasal 4 huruf C, advokat tidak diperkenankan untuk kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Pasal 9 huruf A, setiap advokat wajib dipenuhi dan diperoleh kode etik advokat ini. Jadi sudah banyak banget terkait kasus ini yang melanggar kode etik advokat, teman-teman. Nah, dari kasus tersebut bisa diatasi melalui solusi tentunya, teman-teman. Seharusnya sebagai advokat Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memenangkan satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi hukum dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat dan sumpah jabatannya. Kepribadian ini yang harus dimiliki oleh setiap advokat di Indonesia. Namun, masalah ini menunjukkan penegak kode etik advokat di Indonesia belum berjalan dengan baik dan maksimal, teman-teman. Untuk menegakkan kode etik advokat dan mempertahankan kualitas profesi, harus memperhatikan kompetensi intelektual agar lebih baik pelayannya kepada masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar terwujudnya advokat-advokat yang tidak hanya bermodalkan ilmu, pengetahuan, tetapi juga memiliki moralitas dan nilai kesadaran yang baik dan mulia. Memahami tugas-tugas mereka, fungsi dan perannya sebagai advokat yang benar dan profesional, yang memiliki komitmen untuk mempertanyakan kebebasan dengan tanpa membeda-bedakan, tanpa rasa takut, berpedoman kepada kode etik, memiliki ikatan yang teguh dan yakin, serta tidak memerlukan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, teman-teman, setelah kita pelajari terkait profesi advokat dan contoh kasus pelanggarannya, dapat kita petik kesimpulan nih, teman-teman. Kode etik advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Tidak hanya menjamin dan melindungi advokat, kode etik juga membebankan setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat. Oleh karena itu, setiap advokat dalam menjalankan tugasnya wajib tunduk taat dan patuh pada Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Advokat, Kode Etik Advokat, dan nilai-nilai tukar publik. Dengan demikian, setiap advokat tidak dapat digunakan untuk melakukan dan mencoba yang dimaksudkan dengan moralitas dan mencederai rasa keadilan publik. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat ditegaskan untuk menjamin keamanan kehakiman yang independen, maka diperlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.
Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kode etik profesi hukum advokat di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.